Semakin ngelonjak anak ini, ya setelah mencaci maki Presiden Jokowi sebagai presiden setan, presiden terburuk se-Indonesia sepanjang sejarah dan lainnya, kini menyinggung Luhut Binsar Panjaitan. Sebaiknya anak ini diproses secara hukum saja, dikarenakan sudah membuat panas kuping para pendukung Joko Widodo. Karena tidak diproses secara hukum, maka anak ini semakin ngelonjak dan menjadi-jadi dan tidak jera karena dibiarkan akhirnya merasa bebas mencaci maki pemimpin kita. Kurang ajar sekali anak ini. Kita ada juga yang bukan tidak boleh dikritik. Kita ada juga yang masih tak jelas ini katanya. Saya bilang gas saja, saya bilang sama dia. Ini orang tua sebagai pejabat tidak mencontohkan yang baik dan tidak mendidik, tidak bisa dijadikan panutan. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Bisanya hanya mengusir warga masyarakat Indonesia angkat kaki dari negaranya sendiri. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya, yang lain hanya numpang. Sehingga enak sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Contohnya sudah ada, masyarakat Kalimantan yang dekat IKN diusir, sementara tanahnya akan dijual diperuntukkan orang-orang asing yang akan tinggal di IKN. Begitu warga protes haknya sendiri, malah ditangkap dan digundulin. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Melotot matanya, merasa dirinya paling galak, paling berani, mencaci maki Presiden Jokowi sebagai rezim paling bangsat, setan dan lain sebagainya. Ini sungguh keterlaluan sekali. Ya, ini pasti berguru kepada orang-orang pembenci pemerintah seperti Rocky Gerung dan para pembenci-pembenci yang lainnya. Ini sungguh kurang ajar sekali. Anak ini seharusnya diproses secara hukum saja. Aduh, keterlaluan. Presiden setan, gubernur setan. Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, selain bajingan tolol, ini presiden bajingan rakus yang tidak punya malu, memimpin menggunakan sifat iblis. Kalau mendengar kata-katanya, ini tak lepas daripada bajingan tolol, rakus, bajingan ya setan dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kita kepada seorang Rocky Gerung, di mana kebenciannya kepada Presiden Jokowi diluapkan dengan bebas sebebas-bebasnya, merasa tidak ada yang berani dan tidak ada yang akan memenjarakannya, sehingga Rocky Gerung bebas mencaci maki Jokowi. Dan anak ini sepertinya berguru kepada Rocky Gerung dengan kata-kata yang tidak pantas sekali yang diucapkan oleh seorang anak ini. Ini Jokowi bilang, kita bangun IKN, maka seluruh kampus tolong buat amdalnya. Lu udah diputuskan, ngapain bikin amdal, tolol? Itu stupidity-nya di situ, kedunguannya di situ. Kenapa? Bajingan yang tolol. Presiden dikatain bajingan tol oleh Bang Rocky Gerung. Ini masuk ke penghinaan atau kritikan nih? Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Tapi dia bisa ngomong seenak. Maksud memberikan asupan gizi, akhirnya memberikan asupan racun. Katanya sekolah sampai luar negeri. Jadi bingung nih. Orang bodoh kualitas tidak ada tetapi sok pinter, ingin menjabat sebagai pemimpin negara lagi. Mau jadi apa negara dan rakyat ini kalau dipimpin oleh orang yang kualitas SDM-nya rendah, tidak mempunyai urat malu? Ini sih pemilihnya orang-orang yang berkualitas rendah juga, memilih tidak dengan pikiran tetapi dengan menghina Gibran, sok pinter, tidak ada prestasi, mau memimpin bangsa ini. Bagaimana bangsa ini akan dipimpin, apakah tidak hancur? Ya, itu adalah kata-kata yang diciptakan oleh para pembenci Jokowi. Ya, seperti Yusuf Kala mengatakan kalau Jokowi memimpin Indonesia akan hancur. Ya, seperti Amin Rais. Ya, semuanya adalah para pembenci-pembenci Jokowi yang menginspirasi anak ini. Ini sungguh keterlaluan, tidak bisa dibiarkan. Dan
lama-lama melonjak dan nanti banyak yang meniru dikarenakan tidak ada proses secara hukum menghina, mencaci maki seorang kepala negara. Cawe menaikkan anaknya, dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres. Dasar presiden setan, gubernur setan. Lu bocil bisa nggak diam? Bocil mana tahu masalah politik. Kita semuanya sudah tahu masalah nenekmu itu, masalah pahlawan itu kan. Jadi maumu apa? Lu masih SMP, masih ada masa depan. Jejak digital itu keras deh. Kamu bisa nanti besar, tidak bisa dapat kerja karena omongan kasarmu itu. Masih SMP, fokus aja belajar, kerjakan PR sekolah. Bukan malahan hina presiden dan gubernur. Gue dulu masih SMP, kagak pernah bahas politik. Sukanya malahan main PS sama nonton Pokemon. Anak seusiamu itu bagusnya main Barbie. Urusan nenekmu itu biarkanlah ayah dan ibumu yang urus. Kamu fokus aja belajar. By the way, ini bocil makin hari makin menjadi. Bikin gue geram pengen mengeluarkan kata-kata mutiara. Tapi gue masih ingat, ini masih bocah. Jadi gue masih pakai kata-kata halus. Semoga bisa sampai ke dia. Yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Dasar. Minta tolong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta Bapak KPK Republik Indonesia. Tolong ditertibkan, Pak. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua, sering membuat hoax. Kalau untuk klarifikasi, Wali Kota Jambi Syarif Hasyim ini sangat menyengsarakan rakyat atas kebijakannya dan anti kritik. Pada nian kok Pemkot Jambi membuat klarifikasi kayak gitu. Saya Fadia Alkap menyatakan sangat amat kecewa dengan Wali Kota Jambi Syarif Hasyim. Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Republik Indonesia yang berlabel negara hukum. Bantu dong negara ini dari hutang yang menggunung. Dan rakyat Indonesia ini